Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai menu-menu yang pernah digunakan oleh para marsose yang pernah bertugas di Aceh pada peringatan 40 tahun mereka memperingati hari jadinya Kot Marsose ya, 40 tahun Kot Marsose yang dilaksanakan di Den Haag ya, di sebuah kafe yang namanya The White. Mereka menamakan Runi mereka nih, saya seperti Runi ya, dengan nama Kenduri Kenduri Rai, dilaksanakan pada tanggal 2 April tahun 1930 ya, 2 April. Dan yang disajikan diantaranya ada beberapa menu terutama mereka melakukan makan ini dengan secara bertahap ya, secara bertahap. Ada kira-kira ada 10 tahap ya. Ada 10 tahap. 10 tahap menu itu disajikan ya, ada 10 tahap menu itu disajikan. Yang tahap pertama tentunya adalah aneka ragam bahan makanan yang dipetik dari ladang terbaik seperti campli, ya, lobak, buah manuk, dan sebagainya. Ini disebutkan untuk tahap pertama ini adanya campli, lobak, dan buah manuk. Kemudian yang tahap kedua itu disajikan dulu adalah cicim sijuk seum atau cicim seum sijuk dari Melabu. Nah, ini menarik kita bahas karena kita tidak pernah menemukan lagi istilah cicim sijuk seum di Melabu. Di Melabu itu kalau setahu saya dari kecil saya itu ada penyajian terhadap burung punai ya, atau kalau orang Melabu bilang rampunui ya, burung yang berwarna hijau itu yang sering dijaring dalam jumlah yang besar. Kemudian ada yang disantan. Kalau ibu bunda saya dulu suka membuat santan ya, burung punai ini. Kemudian ada juga yang digoreng. Mungkin yang dimaksud di sini adalah cicim seum sijuk ini dari Melabu ini adalah kemungkinan burung punai ya, burung punai yang digoreng. Kemudian berikutnya tahap yang ketiga disajikan i dari kurung pidi ya. Ya mungkin ini seperti i baku namanya, atau mungkin juga seperti air bakung ya, air bakung. Ini juga di PD kita juga tidak pernah menemukannya lagi. Ya mungkin kalau ada orang-orang yang dari PD yang mengerti tentang i kurung PD met bako ya, atau disebut dengan sari tembakau ya, mungkin kalau ada yang nonton dari PD mungkin bisa memberikan referensi ya untuk memperkaya sebenarnya beberapa menu kita ini sudah tidak kita temukan lagi ya. Kemudian yang keempat, tahap keempat itu disajikan ikan ikan sepat ya, yang dimasukkan ke dalam engkut siblah raya dari Danau Laut Tawar ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Danau Laut Tawar ini yang kita pahami sekarang yang paling banyak itu adalah ikan depik ya, ikan depik. Apakah pernah di Laut Tawar ini ada ikan sebelah? Mungkin yang nonton dari Takengon ya, yang terutama yang dekat-dekat dengan Laut Tawar seperti Bang Fikar Wieda mungkin dapat memberikan catatan nih. Ada nggak yang namanya ikan engkut sebelah raya dari Laut Tawar ya, dari Laut Tawar. Kemudian yang kelima disajikan adalah pucuk rebung dari Pame ya. Nah, ini yang dari Pame itu apakah pernah mendengar bahwa rebung dari Pame itu memang rebung yang terbaik? Karena yang setahu saya untuk sekarang ini rebung betung yang paling enak ya, rebung betung yang didatangkan dari betung ya.
rebung dari betung. Kemudian juga ada minyak lemon, ya, minyak lemon dari dan juga minyak sapi, minyak lemon atau minyak sapi dari Gempang, ya. Mungkin yang ada dari Gempang mungkin bisa tahu, bisa memberikan catatan, karena selama ini kita tidak pernah tahu bahwasanya di Gempang ada yang menghasilkan yang namanya minyak sapi. Tapi ini ada dalam menu peringatan 40 tahun Marsudi. Kemudian manuk ladang. Nah, ini yang keenam, itu manuk ladang. Manuk ladang ini menurut dalam menu ini itu digoreng dengan buah-buahan, ya, dengan buah-buahan. Sementara sekarang ini yang kita lihat adalah ayam tangkap, di mana ayam tangkap ini digoreng dengan daun seke, ya, mungkin juga ada daun temurui, ya, dan juga ada daun-daun yang lainnya, ya, daun-daun yang lainnya. Kemudian setelah adanya manuk ladang, ya, mungkin yang berasal dari daerah-daerah yang lainnya mungkin ada tahu tentang apa yang dimaksud dengan manuk ladang. Mungkin manuk ladang ini yang dimaksud adalah ayam kampung, gitu ya, ayam kampung. Kemudian yang ketujuh disajikan lemper, ya, lemper balo bering macam kapi, ya. Ini mereka artikan ini seperti sebuah satir, ya, yaitu lemper celaka namanya, ya, lemper celaka seperti kafir masusi, ya. Ya mungkin ini bukan menu Aceh mungkin, tapi juga mungkin bisa jadi itu seperti pulut yang dibakar, ya, pulut yang dibakar yang mungkin seperti seolah-olah tuh pulut itu seperti ya kan hangus dia, seperti seolah Marsudi yang telah dibunuh mungkin, ya. Nah, kemudian yang kedelapan susu, air susu atau iabin, ya. Iabin ini mungkin kita tahu mungkin dari bekas beras mungkin, ya. Mungkin kalau ada yang tahu ini iabin. Kemudian boh kaye dari bakungan, ya, yang berikutnya ke-9. Boh kaye dari bakungan ini itu mungkin dulu sangat terkenal, tapi kan sekarang ini yang banyak terkenal kan boh kaye ini kan dari, misalnya kalau lansat dari Indrapuri misalnya kan, kalau durian dari daerah mana gitu, daerah Pidi, ya, dan sebagainya. Tapi kita sudah tidak mendengar lagi buah-buahan dari bakungan. Jadi mungkin yang dari bakungan itu perlu dimasyarakatkan lagi tentang buah-buahan yang ada. Kemudian yang terakhir ditutuplah dengan apa istilahnya itu makanan penutup, ya, yang manis-manis, yaitu manisan Senagan. Ya, kita tidak pernah dengar lagi sekarang manisan dari Senagan. Yang Senagan sekarang yang terkenal adalah engkut sengko, ya, engkut sengko, kemudian buah iti asin. Nah, itu sangat terkenal dari Nagan, termasuk rebung betung, ya, dan sebagainya. Jadi ini menu-menu yang disajikan oleh Marsose, dan mereka itu pernah bertugas di Aceh dan mereka sangat terkesan dengan menu-menu ini, sehingga menu-menu ini disediakan pada tahun 1930 di Belanda sana. Ya, menarik juga kita membahas mengenai tempat dilakukan pertemuan tersebut, ya. Tempat itu mereka namakan The White, ya, atau yang putih, ya. Tapi tempat ini sebenarnya adalah bernama lengkap sebagai New Way Literary Society The White, ya. Ini dibangun sejak abad ke-18. Tepatnya didirikan pada tahun 1782. Dan hingga kini tetap memegang peranan penting dalam kehidupan sosialita elit, terutama di kota Den Haag, Belanda, selama lebih dari 2 abad. Sejak tanggal 25 Oktober 1870, ya, The White menempati gedung monumental di kawasan Plain,
yang terletak strategis di sebelah Mauritshuis yang terkenal dan komplek pemerintahan Benenhof ya. Disinilah pusat kegiatan sosialita klub yang berlangsung dengan arsitektur dan atmosfer yang mencerminkan kemegahan zaman dahulu. Namun selama bulan-bulan musim panas, ini juga mereka ini kehidupannya ini berpindah ke kediaman musim panas mereka, yaitu yang namanya Pavilion de Witt di Sekavaningen. Jadi kemungkinan peringatan Marsose itu memang dilaksanakan di Den Haag, ya di gedung utama mereka di Witt. Esensi dari keberadaan klub ini sebagai yang sejak didirikan pada tahun 1782 tetap tidak berubah, yaitu sebagai tempat untuk bersosialisasi dan melakukan kegiatan di luar rumah yang terhormat ya untuk kalangan-kalangan elit. Ya, demikian. Kalau ada catatan-catatan komentar mengenai menu-menu ini, kami persilakan dengan segala hormat. Karena sekarang menu-menu Aceh ini kalau menurut saya ini terbagi dari beberapa zona. Jadi menu yang paling banyak sekarang diminati oleh pihak luar ya, dari tamu-tamu dari luar Aceh, itu adalah yang pertama adalah menu dari Aceh Besar ya. Sekarang sangat terkenal dengan adanya Cafe Lembakri, kemudian juga ada beberapa tempat lainnya Hasan 1, Hasan 2 dan juga Cutbang dan lain sebagainya, yang sebagian besar itu menyajikan menu-menu Aceh besar yang sangat terkenal, seperti misalnya ayam goreng ya, yang kemudian dimodifikasi menjadi ayam tangkap. Kemudian juga ada sirebo ya, sirebo, kemudian juga ada sirebo goreng dan lain sebagainya ya, yang ya, termasuk gulai belangong. Di daerah sebelah timur, Pidi dan sekitarnya ya, di mana juga sangat terkenal menunya. Sebelah di Biren, misalnya itik Biren yang juga memang sangat terkenal ya, itik Biren. Kemudian juga ada kalau dari Melabuh itu dari Aceh Barat Selatan memang agak kurang agak kurang familiar makanannya ya, terutama terhadap gulai jeruk ya, gulai pakasam dan sebagainya. Jadi ini